Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Swada. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang telah kami buat. Yang pertama ada bagian preprocessor director, yaitu penginputan library. Berikut library yang kami gunakan. Yaitu yang pertama adalah IOStream, library yang digunakan untuk operasi input maupun output. Kemudian ada vector, library untuk menggunakan struktur data vektor. Kemudian ada map, library untuk menggunakan struktur data map atau associative container. Kemudian ada set, library untuk menggunakan struktur dataset atau container untuk menyimpan elemen unik. Kemudian ada string, library untuk menggunakan struktur data string. Lalu ada appstream, library untuk operasi file input maupun output. Kemudian ada limits, library untuk mendapatkan nilai maksimum dan minimum dari tipe data tertentu. Selanjutnya ada conio.h, library untuk fungsi-fungsi input atau output tanpa buffer untuk penggunaan di sistem Windows. Kemudian ada kode using namespace std, yaitu sebuah pernyataan yang sering digunakan di C++ untuk menyederhanakan penulisan kode ketika kita menggunakan elemen-elemen dari library standar C++. Dari namespace std yang merupakan namespace dari C++ standar library. Pernyataan ini memungkinkan kita untuk menggunakan semua elemen dalam namespace std tanpa harus menulis std _2 di depannya setiap kali. Baiklah, selanjutnya akan dibawakan oleh Akbar Pradika Asyari. Saya Akbar Pradika Asari akan melanjutkan yang sudah Saudara Wahyu Swada jelaskan. Berikut adalah penjelasan detail dari setiap fungsi dalam kelas graph. Graph numVertices, yaitu kelas graph yang menginisialisasi jumlah vertex numVertices dengan nilai 0. Void tambah vertex, yaitu fungsi untuk menambahkan vertex baru ke dalam graph. Jika vertex tersebut belum ada dalam adjacency list, maka vertex baru akan ditambahkan ke adjacency list dengan daftar @g kosong. Kemudian ada void hapus vertex, yaitu fungsi untuk menghapus sebuah vertex dalam graph. Jika vertex tersebut ada dalam adjacency list, maka vertex akan dihapus beserta semua @g yang terhubung dengan vertex tersebut. Dan ada juga void tambah @g, fungsi untuk menambahkan sebuah @g atau disebut juga sebagai @g antara dua vertex dalam graph. Fungsi ini juga menambahkan @g dari dash ke sumber karena graph ini merupakan undirect graph. Ada juga void hapus @g, fungsi untuk menghapus sebuah @g antara dua vertex dalam graph. Fungsi ini juga menghapus @g dari dash ke sumber karena graph ini merupakan undirect graph. Dan bol cari path, fungsi rekursif untuk mencari path dari vertex sumber ke vertex dash dalam graph. Fungsi ini menggunakan depth first search dan memanfaatkan set untuk melacak vertex yang telah dikunjungi dan vektor untuk menyimpan path yang telah ditemukan. Ada vektor, yaitu fungsi untuk mendapatkan path dari vertex sumber ke vertex dash dalam graph. Fungsi ini juga mengambil fungsi cari path untuk mencari path dan mengembalikan path tersebut dalam bentuk vektor. Dan ada juga void depth first traversal, yaitu fungsi rekursif untuk melakukan depth first traversal dimulai dari vertex tertentu. Fungsi ini mencetak vertex yang dikunjungi dan memanfaatkan set untuk melacak vertex yang telah dikunjungi. Dan ada juga void depth first traversal. Fungsi ini juga untuk melakukan depth first traversal dalam graph. Fungsi ini mencetak semua vertex yang terhubung secara rekursif dimulai dari vertex start vertex. Dan ada juga void visual light graph, fungsi untuk menghasilkan visualisasi graph dalam format dot yang menyimpannya sebagai file gambar menggunakan graphics. Dan ada juga get numVertices, fungsi untuk mendapatkan jumlah vertex dalam graph. Dan yang terakhir ada constmap. Constmap itu fungsinya untuk mendapatkan adjacency list graph. Dan kode ini menyediakan berbagai fungsi untuk berinteraksi dengan graph dan memberikan kemudahan dalam melakukan operasi pada graph, seperti menambahkan vertex dan @g, mencari path, dan melakukan traversal. Baik, di sini saya Marsal Yanda Saputra akan menjelaskan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Akbar Pradika. Yang pertama ada Dijkstra, consta map,
kurang dari integer, map kurang dari integer, integer lebih dari dan graph, integer number vertices. Konstruktor kelas Dijkstra yang menginisialisasi agensi list graph dan jumlah vertex dalam graph dalam kurung number vertices. Yang kedua ada void shortest path dalam kurung integer start vertex. Fungsi ini untuk mencari jarak terpendek dari vertex atau start vertex ke semua vertex lain dalam graph. Algoritma Dijkstra digunakan dalam fungsi ini. Yang pertama ada distance resize dalam kurung number vertices, std numeric limits integer max. Inisialisasi ini vektor distance dengan nilai maksimum untuk mempresentasikan jarak awal dari start vertex ke vertex lainnya. Kedua ada visited resize dalam kurung number vertices, false. Inisialisasi vektor visited dengan nilai fase untuk melacak vertex yang telah dikunjungi selama proses. Yang ketiga ada distance dalam kurung start vertex sama dengan 0. Set jarak dari start vertex ke dirinya sendiri menjadi 0. Selanjutnya looping sebanyak number vertices kurang dari 1 kali. Selanjutnya integer u sama dengan find main distance vertex, cari vertex dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Visited u sama dengan true, tandai vertex u sebagai sudah dikunjungi. Selanjutnya looping melalui neighbors simpul u dalam daftar agensi. Jika neighbor v belum dikunjungi dan jarak dari start vertex ke neighbor v melalui u lebih kecil dari jarak yang telah disimpan sebelumnya, atau dalam kurung distance u plus w kurang dari distance v, maka update nilai jarak distance v. Selanjutnya looping melalui neighbor simple u dalam area sebaliknya, karena ini adalah undirected graph. Jika neighbor v belum dikunjungi, ada edge dari v ke u dan jarak dari start vertex ke neighbor v melalui u lebih kecil dari jarak yang telah disimpan sebelumnya. Dalam kurung distance u plus edge list dot add v dot add u kurang dari distance v, maka update nilai jarak distance v. Selanjutnya integer find min distance vertex dalam kurung consta fungsi untuk mencari vertex dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Fungsi ini digunakan dalam algoritma Dijkstra untuk memilih vertex selanjutnya yang akan dieksplorasi. Selanjutnya vektor dalam kurung integer get shortest distance dalam kurung consta, fungsi untuk mendapatkan vektor yang berisi jarak terpendek dari vertex start vertex ke semua vertex lain dalam graph setelah algoritma Dijkstra dijalankan. Kode ini menyediakan implementasi algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terpendek dalam graph. Algoritma ini dapat digunakan pada undirected graph dengan bobot edge yang non-negatif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Alfiansah. Baik, saya Muhammad Alfiansah akan melanjutkan dari Marsal Yana Saputra. Di sini ada main. Berikut ada penjelasan detail dari program utama tersebut. Yang pertama membuat objek grab, yaitu grab membuat objek grab dari kelas grab. Objek ini akan digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi grab. Dan yang kedua menggunakan looping do while. Seperti program menggunakan loop do while untuk memungkinkan pengguna memilih operasi pada grab yang ingin dilakukan berulang kali hingga pengguna memilih untuk keluar dari program pilihan. Dan yang ketiga menampilkan menu. Program menampilkan menu berisi pilihan-pilihan operasi yang dapat dilakukan pada graph. Pilihan menu disajikan dalam bentuk teks dan angka. Dan yang keempat yaitu input pilihan. Pengguna diminta untuk memasukkan pilihan operasi melalui input menggunakan fungsi sin pilihan. Dan yang kelima menggunakan switch case. Program menggunakan struktur switch case untuk mengeksekusi kode berdasarkan pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Dan yang keenam operasi pada graph. Pilihan 1 menambahkan vertex ke graph menggunakan metode tambah vertex. Pilihan kedua menghapus vertex dari graph menggunakan metode hapus vertex. Dan yang pilihan ketiga menambahkan edge antara dua vertex dengan bobot tertentu menggunakan metode tambah edge. Pilihan keempat menghapus edge antara dua vertex menggunakan metode hapus edge. Pilihan kelima mencari path jalur dari satu vertex lain dalam graph menggunakan metode get path.
Pilihan keenam, melakukan traversal berdasarkan depth first traversal dari suatu vertex menggunakan metode depth first traversal. Pilihan yang ketujuh, menggunakan visualisasi graf dan menyimpannya sebagai gambar menggunakan metode visualis graf. Pilihan yang kedelapan, melakukan algoritma Dijkstra untuk mencari jarak terpendek dari suatu vertex awal ke semua vertex lain dalam graf menggunakan kelas Dijkstra. Dan yang ketujuh, penggunaan Dijkstra. Saat pilihan 8 dipilih, program akan meminta input vertex awal untuk mencari jarak terpendek. Program akan menggunakan kelas Dijkstra untuk mencari jarak terpendek dari vertex awal ke semua vertex lain dalam graf menggunakan metode shortest path. Hasil jarak terpendek dari semua vertex lain akan ditampilkan menggunakan loop. Yang ke-8, penggunaan graf. Pada pilihan lain, selain 8, program akan memanipulasi graf dengan menambah atau menghapus vertex atau add, mencari path, dan melakukan traversal. Dan selanjutnya, visualisasi graf juga dapat dilakukan dengan menyimpannya sebagai gambar PNG. Yang ke-9, exit program. Pilihan 0 akan menampilkan pesan keluar dari program dan program akan berhenti karena loop duel telah selesai. Program tersebut dibuat dengan menyediakan interaksi yang user friendly dengan pengguna melalui menu pilihan. Pengguna dapat dengan mudah memanipulasi graf dan mencari jarak terpendek antara vertex dalam graf yang telah dibuat. Baik, saya akan merunning programnya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah muncul ada pilihan menu. Selamat datang dan ada 8 operasi, kemudian untuk 0 untuk keluar. Kita coba tambah vertex, tambah 0, tambah lagi, tambah vertex 1, tambah lagi, tambah vertex 2, tambah lagi vertex 3. Oke, tambah lagi vertex 4, tambah lagi vertex 5. Kita hapus vertex yang nomor 5, yaitu pilihan nomor 2. Kemudian kita tambah edge 0 ke 1, yaitu bobotnya 20. Kita tambahkan lagi dari 1 ke 2, 45. Dari 2 ke 3, tambahkan lagi 25. Kita tambahkan lagi dari 3 ke 0, yaitu 56. Kemudian kita coba hapus edge dari 3 ke 0. Dihapus, lalu kita ganti dengan 90. Dan kita coba tambah edge lagi untuk 3 ke 4, yaitu 99. Kita cari path dari 1 ke 2, ada nggak? Oh, ada. Kemudian kita coba transversal berdasarkan reverse 0, ada 0, 1, 3, 4. Oke, kita coba visualisasikan nomor 7. Dan berikut adalah visualisasinya. Kita lihat ada 0, 1, 2, 3 sampai 4. Di sini ada tanda panah 2 karena ini undirected graph. Baik, setelah kita lihat, kita coba masuk ke pilihan nomor 8, yaitu jarak terpendek dari 0 ke semua titik. Di sini terlihat ada 0 ke 0 itu 0, 0 ke 1 itu 20, ke 2 itu 65, ke 3 itu 90 jarak terpendeknya, dan terakhir ke 4 itu 189. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.